Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Dilan. Kali ini kita sudah ada di Cinepod episode ketiga. Lupa lah, pokoknya udah banyak banget ya. Dan kali ini kita akan membahas satu film aja teman-teman. Tapi kita akan membahas film ini dengan secara dalam dari segala aspek yang ada di dalam film ini akan kita bahas, oke? Dan kali ini film yang akan kita bahas ini masih anget banget. Kenapa anget banget? Karena emang dia rilis tahun 2023. Dan dia ini baru saja memborong piala Golden Globe di Golden Globe Awards kemarin nih, yaitu Oppenheimer. Jadi Oppenheimer ini memborong 5 piala sekaligus kemarin di Golden Globe. Dia mendapatkan Best Picture, mendapatkan Best Director si Christopher Nolan, terus dapat Best Actor, Best Supporting Actor, dan yang terakhir itu adalah Best Scoring. Gila banget bro, emang ini isinya di dalam Oppenheimer ini emang isinya orang-orang gokil semua sih. Langsung aja teman-teman, jadi si Oppenheimer ini terinspirasi dari kisah nyata tentunya. Terinspirasi dari seorang ilmuwan sains yang bernama J. Robert Oppenheimer. Nah, dia ini bisa dikenal ya internationally, dia tuh dikenal sebagai bapak sains dunia karena dia membuat inti bom untuk meledakkan Jepang ya teman-teman ya. Dan film ini sebenarnya premisnya simple sekali, cuman menceritakan tentang gimana awal cerita sampai akhir cerita pengeboman yang terjadi ya. Walaupun Christopher Nolan ini belum pernah sama sekali mendapatkan Golden Globe ya sebelum di Oppenheimer, tapi setiap karyanya dia itu pasti ditunggu dan diantisipasi oleh para penonton, film goers, movie freak ataupun filmmaker lainnya. Karena Christopher Nolan ini udah terkenal banget membuat film yang yang rumit, kompleks, tapi bagus juga, di sisi lain bagus juga, dan emang out of the box, bisa dibilang absurd juga, tapi hasilnya tuh bagus terus gitu. Kayak film Tenet kemarin sebelum ada Oppenheimer, dia tuh ngeluarin film Tenet, dan Tenet tuh kacau bro. Lu itu harus beberapa kali ngulang film itu biar lu paham apa arti sebenarnya dari film itu bro. Dan kalau fun fact-nya, Christopher Nolan itu ikut kelas aerobik kelas apa gitu kalau nggak salah ya. Dan si instrukturnya itu ngomongin Tenet. Dia bilang kalau misalnya si film Tenet ini lu harus menjadi seorang profesor, lu harus jadi orang ilmuwan biar lu paham dengan film Tenet. Gue nggak paham nih sama si Christopher Nolan maksudnya apa dia bikin film ini. Padahal si Christopher Nolan ada di kelas itu bro. Wah kacau banget. Dan dari sekian banyak filmmaker di luar sana, especially di Hollywood ya teman-teman, yang di luar Indonesia, di luar negeri, Christopher Nolan ini terkenal dengan salah satu sutradara yang care banget sama treatment dari sebuah film yang dia kerjakan. Dia juga care banget sama budgeting. Jadi banyak nih donatur yang ngasih budget ke Nolan untuk bikin suatu film. Dan dia tuh bener-bener care dengan budget itu teman-teman. Kayak misalkan lu dikasih duit goceng, ya gue bakal ngasih film dengan hasil yang goceng gitu. Gue kasih budget 500 miliar, ya gue bakal bikin film dengan kualitas 500 miliar. Begitu teman-teman. Jadi tidak ada celah yang terlalu buruk di dalam film yang dibuat oleh Christopher Nolan. Mungkin ada beberapa kesalahan tapi tidak separah itu. Dia tuh care banget ya sama treatment dan sama budget yang diberikan kepada Christopher Nolan. Dan yang gue bilang treatment itu, dia itu bener-bener gokil banget ya dalam effort membuat film. Dia itu nge-shoot sendiri, terus kadang dia itu ngeset artnya tuh dia sendiri ya, pasti dibantu sama orang-orang juga. Cuman dia pengen ikut andil di situ juga. Terus dan dia itu pengennya semuanya tuh praktikal teman-teman. Dia pengen CGI itu sesedikit mungkin dia menggunakan CGI. Bahkan di film Oppenheimer itu banyak yang ngeklaim kalau misalnya si Oppenheimer itu sama sekali tidak menggunakan CGI teman-teman. Dia cuman menggunakan VFX clean up nggak paham deh gue pokoknya itu. Dan banyak kritikus ataupun penikmat film yang bilang kalau emang Christopher Nolan belum pernah nge-tag VFX clean up sebelumnya, dan tiba-tiba dia mengeluarkan Oppenheimer dengan VFX clean up sebagus ini, itu berarti Christopher Nolan ini emang udah jenius banget ya, di luar jenius. Nah, selama 3 jam lu nontonin bapak-bapak lagi drama ya, lagi dialognya tuh
ribut terus depresi terus, frustasi terus. Pasti orang-orang yang nggak suka dengan tipe-tipe film seperti ini pasti udah ngerasa bosen di jam yang pertama ya. Kecuali kayak misalnya sama aja, maksud gue sama aja kayak lu tuh suka banget sama superhero, lu dikasih lah film Marvel terakhir Endgame, itu sampai 3 jam juga kan tuh, dan lu nggak ngerasa bosen ya karena lu suka dengan film superhero. Nah, bagi gue sendiri, gue itu merasa bersyukur bisa nonton film 3 jam dan gue gak ngerasa bosen gitu. Gue masih nikmatin aja. Karena di dalam film itu, kita juga tahu ya teman-teman, kita juga tahu kalau misalnya Nolan ini suka banget bikin film yang rumit, yang banyak konfliknya, terus yang dia tuh pengen beda dengan film-film lainnya, dengan filmmaker lainnya. Jadi kita itu disuguhkan dengan hal-hal yang bisa dibilang baru lah, yang jadi bikin kita wow, gokil nih bro, yang gitu-gitu lah pokoknya. Nah, kita juga disuguhkan dengan imajinasi yang ada di dalam otaknya Oppenheimer gitu. Jadi di sepanjang film ini lu bisa keluar masuk otaknya si Oppenheimer dengan imajinasi dia, kayak selama dia proses pembuatan bom dari awal pembuatan inti bom. Nah, itu kita dikasih tuh. Nah, di dalam otaknya si Oppenheimer ini kita dikasih tahu efek-efek segala macem yang bikin kita semua rancu ini sebenarnya CGI atau bukan gitu. Nah, itu tuh gokilnya film Oppenheimer yang disuguhkan sama Christopher Nolan, teman-teman. Yang kurang kalau menurut kritikus luar itu adalah si Nolan ini pengen bikin film ini tuh semi dokumenter ya, semi dokumenter. Jadi menurut gue sendiri ini ya, menurut gue pribadi, masalah seperti ini tuh bukan kekurangan yang gede banget gitu, kekurangan yang cuman oh ya udahlah gitu maksud gue. Karena mungkin karena gue itu nontonnya pakai subtitle ya, entah kalian juga kalau misalnya nonton entah pakai subtitle Indo, subtitle Inggris, kita nggak akan mempermasalahkan soal dialog itu, teman-teman. Nah, mungkin dari situ aja ya kekurangan yang ada di dalam Oppenheimer ini. Scoring yang dilakukan oleh Ludwig Göransson ini emang gokil banget, dan bahkan dia sampai dapetin Golden Globe juga kan kemarin tuh ya. Dia dapet Best Scoring in a Film ya. Wah, gokil banget. Dan ternyata banyak banget yang kerjasama sama Nolan dari film sebelumnya, dari film Tenet. Kayak termasuk si Ludwig ini yang menjadi scoring di dalam film Oppenheimer. Terus ada juga, gue lupa namanya siapa, tapi dia itu menjadi sinematografi yang ada di film Tenet. Jadi ditarik lagi ke dalam film Oppenheimer. Nah, sebenarnya sih ini juga masuk nominasi kalau nggak salah, seingat gue ya. Tapi dia nggak menang aja, kalah sama film apa gitu. Padahal kalau misalnya lu lihat di film-film Oppenheimer, sinematografi yang diberikan oleh orang-orang ngasih Nolan, wah kacau banget bro, memanjakan mata banget bro. Lu yang belum nonton lu harus nonton lah pokoknya. Apalagi ada beberapa sequence yang ada di dalam Oppenheimer itu make black and white. Wah itu nih, ini yang bikin orang-orang yang nggak suka dengan tipe-tipe film ini makin bosen aja, karena ya elah udah filmnya lama, warnanya tiba-tiba hilang, ya begitulah. Jadi kalau misalnya kalian bukan tipe-tipe orang yang suka film seperti ini ya, boleh nonton film yang lain aja. Cuman menurut gua kalau misalnya lu pengen belajar sebuah film atau apalah gitu ya, ini Oppenheimer recommended banget buat lu nih. Dan sebenarnya teman-teman ya, kalau misalnya lu nonton Oppenheimer baru sekali, ya banyak yang bilang kalau misalnya lu tuh belum tahu kapan film ini dimulai. Ya jadi ini sebenarnya kapan sih ini film ini intisari film ini tuh dari sejak berapa menit sih gitu-gitu. Itu kita sebenarnya nggak sadar. Tapi kalau misalnya kita berkali-kali nonton, kita tuh akhirnya sadar, oh ternyata film Oppenheimer itu ternyata dimulainya dari menit segini. Jadi kita tahu tuh. Kalau misalnya kita nonton pertama kali, kita mikirnya ya udah sepanjang film ya penting aja gitu. Cuman ya mungkin ada beberapa yang pastinya kita miss gitu ya. Ya gimana 3 jam durasi, kita harus fokus terus, harus konsentrasi terus, ya capek juga gitu. Makanya pasti ada beberapa kali miss. Nah, banyak filmmaker luar di Prancis apa segala macam, itu katanya mereka nonton Oppenheimer itu beberapa kali. Sampai pertama nih mereka nonton di IMAX nih ya, teater yang terbaik lah di negara mereka, di kota mereka. Nah, mereka nonton lagi di teater yang murahnya tuh, yang apa sih perbedaannya bakal seperti apa. Nah, itu dipelajarin sama mereka. Itu saking bagusnya Oppenheimer, bro. Nggak cuma dari filmnya aja, dari caster-casternya juga ini gokil-gokil banget. Kayak contohnya Cillian Murphy ya. Cillian Murphy ini mendapatkan Best Actor di Golden Globe kemarin.
Ada juga Robert Downey Jr. yang mendapatkan Best Supporting Actor. Wah, ini gokil nih, 2 orang. Emang kita udah tahu ya kalau 2 orang ini bener-bener gila di dunia perfilman. Aktingnya udah gokil banget, delivery mereka dalam memberikan emosional atau mungkin raut wajah kalau misalnya mereka lagi gelisah gimana segala macam. Tapi kalau misalnya gue lihat Cillian Murphy ini paling jago dia bermain dari mata, teman-teman. Kalau misalnya dia melakukan ekspresi kayak lagi kecewa, dia tuh pasti yang paling terlihat itu yang perubahannya di matanya. Kalau Peaky Blinders itu dia, wah gila banget itu. Walaupun seriusnya panjang banget ya, kita ngikutinnya lumayan capek juga kalau dari awal. Tapi itu filmnya gokil banget. Nah makanya itu dia kenapa si Cillian Murphy itu mendapatkan Best Actor. Dan kalau misalnya lu perhatiin Cillian Murphy di dalam Oppenheimer, lu nggak akan ngelihat Cillian Murphy versi Scarecrow mungkin ya, atau Cillian Murphy versi apalagi gue lupa, Red Eye. Lu bakal ngelihat Cillian Murphy di dalam Oppenheimer ya sebagai Oppenheimer. Itu dia teman-teman, saking profesionalnya seorang aktor di dalam film ya. Jadi dia tuh benar-benar menghidupkan karakternya mereka. Dan Robert Downey Jr. juga gokil ya. Sebenarnya gue suka banget sama Robert Downey Jr. Cuman kalau di film-film yang kemarin kayak Iron Man gitu, gue suka sebenarnya. Cuman gue ngerasa bosen karena dia memerankan orang yang sama dengan jangka waktu yang lama. Dia beberapa film kan tuh main Iron Man, gue merasa oh ya udah Robert Downey Jr. aja gitu. Nah, sedangkan menurut gue Robert Downey Jr. itu di Oppenheimer itu jadi salah satu film dengan dia memerankan suatu karakter itu jadi cakep lagi teman-teman. Mungkin terakhir gue nonton dia bagus itu mungkin di film Kiss Kiss Bang Bang ya, itu ada Robert Downey Jr. juga lumayan bagus banget. Terus ada lagi Good Night and Good Luck. Wah itu Robert Downey Jr. juga gokil banget di situ. Nah pas gue nonton Oppenheimer, wah, dan yang gokilnya lagi Christopher Nolan itu melakukan treatment kepada aktornya itu ya sebagai karakternya. Kayak misalnya waktu di awal-awal sequence Oppenheimer itu pas Oppenheimer itu dipertanyakan gitu ya, dia bakal bikin bom seperti apa, dia bakal bikin apa, gimana caranya segala macem. Yang gokilnya lagi si Christopher Nolan itu dalam treatment itu melakukan casternya itu sebagai apa yang ada di dalam karakter filmnya teman-teman. Jadi bukan nge-treatment seorang aktor atau aktris itu sebagai selebriti, enggak. Kayak contohnya gue pertama kali nyadar itu ada di sequence pertama dari Oppenheimer itu si Oppenheimer ini lagi dipertanyakan gitu. Dia akan membuat bom seperti apa, dia akan buatnya gimana segala macam. Nah, saat di scene itu, saat di sequence itu, di belakangnya tuh ada Emily Blunt yang ngobrol sama sama aparat-aparat ngejelasin segala macam ya. Dan ya gitu bagusnya gitu. Jadi bener-bener nge-treatment seorang aktor aktris ini sebagai apa yang ada di dalam caster gitu, di dalam karakter gitu. Maksud gua itu Emily Blunt loh gitu, seorang aktris yang gede banget. Masa lu diemin gitu? Kadang-kadang bahkan dia ketutupan tau Emily Blunt. Kecuali mungkin yang main tuh Satria Mahathir gitu. Ya nggak apa-apa gitu ditutupin, maksud gua ini Emily Blunt loh. Wah kacau nih. Makanya itu yang bikin caster-caster yang ada di dalam film Christopher Nolan itu jadi gokil banget teman-teman. Dia tuh merasa hidup lah gitu ya. Mungkin kalau misalnya lu tertarik dengan film-film atau enggak pengen belajar dulu gitu, kayak sebenarnya Christopher Nolan itu dia spesialis di dalam filmnya tuh sebagai spesialis apa segala macam. Lu bisa nonton beberapa film yang sudah pernah dia bikin gitu teman-teman. Kayak dari tadi gue sebutin tuh kayak film Tenet juga bagus banget. Terus kayak film-film dengan sinematografi yang bagus tuh kayak Batman Dark Knight juga bagus banget itu kalau misalnya lu lihat-lihat ya. Apalagi dia itu terkenal, si Nolan ini terkenal dengan beberapa film yang mainstreamnya itu yaitu salah satunya Batman Dark Knight Rises kalau nggak salah, Dark Knight. Nah lu bisa lah tonton itu. Jadi lu paham gimana caranya Christopher Nolan itu melakukan treatment dan membuat si film ini dengan dengan awalnya kayak gini jadi hasilnya kayak gini gitu. Dia tuh bisa banget membuat film yang tadinya premisnya simpel banget, dia balut dengan konflik apa segala macam, dia balut dengan keindahan-keindahan visual, dia punya sinematografi yang udah terkenal juga orangnya. Jadi hasilnya tuh gokil banget teman-teman. Dan bahkan banyak banget filmmaker yang masih awam-awam, yang masih baru pengen mulai. Salah satunya mereka belajar dari Christopher Nolan, Martin Scorsese, banyak banget. Nah itu kayak Parasite, sutradara Parasite sebelum dia mulai membuat film,
yang sering dia tonton itu adalah film-filmnya Martin Scorsese. Bahkan Martin Scorsese ini dia belajar film tuh kemana. Nah, ditonton juga sama sutradaranya si Parasite ini. Gue lupa lagi tuh orang Korea, lupa namanya. Nah, jadi buat lu nih teman-teman, mungkin lu seorang kritikus film atau movie goers, movie freak gitu ya. Lu bisa nonton Oppenheimer ini sebagai pembelajaran juga. Bagaimana caranya si Christopher Nolan sebenarnya yang soundnya itu yang ketutup ambience, gue yakin itu kayaknya dia sengaja deh. Dia pengen bikin film ini sedokumenter mungkin gitu, semi dokumenter mungkin, karena emang ini filmnya adalah salah satu film biografi dari seorang J. Robert Oppenheimer. Nah, jadi buat lu nih teman-teman, kalau misalnya pengen belajar film dari film yang bagus, Oppenheimer jadi salah satu rekomendasinya nih menurut gue ya. Dan film ini banyak yang bilang sebagai film superhero, maksudnya film wah jagoan nih karena dia salah satu pahlawan berjasa di negara kita. Ada juga yang bilang kalau misalnya film Oppenheimer ini adalah salah satu film jahat ya, kayak misalnya orang-orang Jepang itu ke-trigger mereka saat film Oppenheimer ini keluar. Akhirnya mereka bikin poster film tentang Oppenheimer yang jelek-jelek kayak Oppenheimer ngegendong Barbie segala macem, ataupun mereka bikin postingan-postingan yang ngatain Oppenheimer segala macem, pokoknya banyak lah. Tapi di luar itu semua, saat lo nonton film ini, wah film ini emang bagus banget bu. Banyak orang-orang Jepang juga nontonnya film Oppenheimer dan mereka mengakui kalau Oppenheimer ini salah satu film yang bagus, didesain dengan baik, dibungkus dengan baik dan diselesaikan, di handle oleh orang-orang yang baik juga teman-teman. Jadi sangat recommended banget nih. Lagi-lagi sangat recommended banget buat lo semua. Bersamaan dengan Oppenheimer kayak Killer of the Moon, Flower, lupa lagi gue judulnya. Itulah yang dibikin Martin Scorsese juga, ataupun film-film lainnya yang bagus juga. Tapi menurut gue emang ya ini pilihan yang terbaik gitu. Oppenheimer ini salah satu film terobosan yang gokil banget, film ikonik, film monumental juga ya tentunya, dan gue yakin film ini bakal terus diingat berpuluh-puluh tahun ke depan nanti ya. Jadi kalau misal kayak lu ngelihat Dian Sastro, lu ngelihat wah AADC nih ya, mungkin bakal se-ikonik itu film Oppenheimer ini nantinya ya teman-teman ya. Jadi makanya sayang banget nih buat lu yang belum sempet nonton di teater, di bioskop langsung gitu ya, lu cuman bisa nonton di website streaming ya, tapi nggak apa-apa. Tetap lu harus nonton. Ya mungkin lu ada rasa-rasa bosennya, tapi karena lu punya lewat HP pribadi nontonnya, bisa mungkin lu pause dulu, lu makan dulu, mungkin lu ngapain dulu dan lu lanjut lagi, karena ini worth it banget lu tonton dengan seksama dari awal sampai akhir teman-teman. Kira-kira segitu aja dari gua. Intinya kalau lu belum pernah nonton Oppenheimer, lu tonton aja, lu cari tahu kenapa dia bisa mendapatkan 5 piala Golden Globe sekaligus teman-teman. Jadi silakan dicoba tonton gitu. Dan ya kira-kira segitu aja dari gua Dilan, pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya biar nice. Kira-kira segitu aja. Gua Dilan pamit undur diri. Keep roll and cut. Oh, emang ini isinya di dalam Oppenheimer ini emang isinya orang-orang gokil semua sih. Jadi ada orang gokil semua. Dikat emang ya harusnya itu kan. Ntar dikat kan pasti dikat loh.